Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Kali ini Lentera CPNS akan membahas tentang bagaimana trik membedakan prinsip penilaian. Jadi teman-teman semua, kemarin ada beberapa teman-teman yang japri lewat Telegram atau WhatsApp membedakan prinsip penilaian yang memang soal dan jawabannya hampir sama. Jadi teman-teman harus tonton ini sampai selesai dan silakan ditulis prinsip penilaiannya yang membuat teman-teman itu bisa lebih cepat. Apakah prinsip ini sesuai dengan validitas atau terbuka atau akuntabilitas dan yang lainnya. Oke, teman-teman, kita ke soal nomor 1. Seorang guru Penjaskas menilai kompetensi permainan badminton siswa dengan menggunakan tes praktek langsung di lapangan kepada setiap siswanya. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Secara objektif, B. Valid, C. Terbuka, dan D. Akuntabilitas. Sama teman-teman semua, sebelum ke jawabannya, teman-teman harus tahu dulu apa itu objektif, apa itu valid, apa itu terbuka, apa itu akuntabilitas. Jadi kalau misalkan objektif ini tidak merugikan salah satu siswanya, atau misalkan objektif ini nggak mandang dia itu anak siapa, nggak mandang dia itu rumahnya di mana, atau tetangga kita, atau saudara kita. Jadi ini tidak memandang apapun. Valid, kalau valid itu adalah sesuai dengan apa yang seharusnya dinilai. Misalkan kalau misalkan berenang, ya dinilainya pada saat dia di kolam renang. Jadi kalau misalkan berenang, dia dinilainya pada saat tes uraian itu lebih kepada bukan tes prakteknya ya, karena ini kan berenang itu kan melakukan kegiatan. Jadi valid itu sesuai dengan apa yang akan diukur. Kalau misalkan terbuka ini adalah cirinya si guru itu sudah memberikan arahan dari awal tuh. Misalkan kalau misalkan teman-teman semua jadi guru pada saat pembelajaran atau misalkan mau tes itu diberikan misalkan misalkan pada saat diskusi kalau yang aktif akan diberikan buat nilai 50% dari nilai total semuanya. Nah, terbuka itu udah dikasih tahu duluan dari awal pembelajaran. Ya, jadi bagaimana penskorannya, bagaimana penilaiannya, dengan menggunakan penilaian apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran, itu termasuk ke dalam prinsip penilaian terbuka. Kalau misalnya akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pertanggungjawaban ini? Misalkan kayak gini. Ketika teman-teman semua telah melakukan penilaian kepada siswa, ada siswa yang kritis, "Pak, kenapa jawaban saya salah padahal di buku jawabannya benar?" Yaitu teman-teman bisa dipertanggungjawabkan kenapa salahnya siswa tersebut, kenapa harus mendapatkan nilai skor yang rendah padahal dikira siswa itu adalah jawaban yang benar. Jadi teman-teman bisa menjawabnya dengan baik, alasan yang tepat pada saat ada siswa yang mengkritik atau menanyakan skor pada saat pembelajaran atau salah satu penilaian ini. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah lebih kepada validitas. Valid sesuai dengan diukur. Kenapa? Karena guru Penjaskes menilai permainan badminton itu bukan dengan uraian, tapi dengan menggunakan tes praktek. Karena dia melakukan sesuatu. Oke? Paham ya? Soal nomor 2. Seorang guru memberi nilai 85 pada Ani yang merupakan tetangga dari guru tersebut. Namun si Dadi yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 80. Maka guru tersebut menyalahi prinsip penilaian A. Valid, B. Terbuka, C. Objektif, dan D. Akuntabilitas. Seperti yang di nomor 1 tadi ya. Jadi tidak boleh memandang dia itu anak siapa, tidak boleh memandang dia itu rumahnya di mana, akan tetapi semuanya sama diukur dengan sesuai dengan kompetensi yang ada di kelasnya tersebut pada saat pembelajarannya. Jadi kalau misalkan di sini kan ada kontradiktif ya, guru memberikan di 85 itu karena si Ani itu tetangganya, padahal kan nggak boleh. Kalau misalkan Ani itu nilainya 70 ya 70 karena memang tetangga, kemudian keluarga itu tidak mempengaruhi sistem penilaian. Ya, jadi
malah akan dirugikan. Si Dadi ini anak yang pintar, tapi karena dia nggak dekat dengan rumahnya, maka nilainya 80. Ini menyalahi aturan prinsip penilaian objektivitas. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut soal nomor 3. Seorang guru kelas yang bernama Pak Nandi hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan, sehingga yang mempunyai paras cantik diberikan perlakuan khusus. Padahal semua murid berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Hal ini termasuk dalam prinsip penilaian: A. Akuntabilitas, B. Adil, C. Valid, dan D. Terbuka. Yang mana nih teman-teman? Ada clue-nya nggak? Guru Pak Nandi hendaknya tidak memandang fisik, berarti tidak boleh memandang rupa pada saat memberikan penilaian ya. Jadi teman-teman jangan sampai melihat bahwa ini kok banyak dikasihnya sama orang tua, jadi udahlah ini dibesarkan aja nilainya, padahal kemampuannya masih di bawah. Jadi yang akan dirugikan adalah anak itunya sendiri, jadi dia tidak bisa meningkat pada saat kapasitas pembelajarannya. Jadi nomor 3 itu lebih ke mana? Asas keadilan. Ya, jadi adil dalam memberikan nilai, tidak memandang fisik, ras atau apapun. Oke, kalau akuntabilitas tadi dijelaskan ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau valid itu mengukur sesuai yang diukur. Terbuka itu adalah pensekoran yang dilakukan di awal sudah diberitahukan kepada siswa tersebut. Jadi jawabannya adalah B, asas keadilan. Nomor 4, pada tahun ajaran baru, guru kimia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Misal, partisipasi keadilan diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Guru tersebut merupakan prinsip penilaian, menerapkan prinsip penilaian apa? A. Objektif, B. Bermakna, C. Terbuka, dan D. Menyeluruh. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau misalkan prinsipnya penilaiannya dilakukan pada saat pertama kali mau pembelajaran, diberitahu bobot-bobotnya, itu termasuk ke dalam terbuka, prinsip penilaian terbuka. Jadi jawabannya adalah C. Jadi dia itu, si guru sudah memberikan arahan bahwa nanti kalau misalkan pembelajaran bersama guru kimia, maka selama 1 semester ini atau 2 semester ini akan mendapatkan nilai bobot 20% kalau dia kehadirannya bagus. Kemudian tugas individunya bagus dan kelompoknya itu mendapatkan 20% bobotnya. UTS-nya 25% dan UAS-nya 35%. Jadi ini sudah diberikan arahan kepada siswa sebelum melakukan pembelajaran. Jadi ini termasuk ke dalam prinsip penilaian terbuka. Oke, kalau objektif tadi sudah diberitahu, tidak memandang ras, kemudian tidak memandang dia rumah di mana gitu. Bermakna ini termasuk ke dalam pembelajaran ya, bukan penilaian. Jadi bermakna ini bukan termasuk ke dalam penilaian. Kemudian menyeluruh, D. Menyeluruh. Menyeluruh ini semua kompetensinya dinilai dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini semuanya diukur, berarti dia termasuk ke dalam penerapan prinsip penilaian menyeluruh. Oke, soal nomor 5. Guru bahasa Mandarin dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Guru tersebut menerapkan prinsip penilaian apa nih? Jadi si guru tuh sudah bisa menjelaskan kepada pihak terkait, misalkan ada orang tuanya yang memprotes nilai anaknya kenapa bisa jadi kecil, bisa jadi tidak lulus KKM. Jadi si guru itu bisa menjelaskannya dengan baik pada saat dikritisi. Oke, A. Akuntabel, B. Menyeluruh, C. Bermakna, dan D. Terbuka. Ini sudah diberitahu di materi yang soal nomor 1 ya. Jadi kalau misalkan akuntabel, dia itu bisa siap mempertanggungjawabkan yang sudah dia perbuat. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang ada di atas, misalkan pembelajarannya, penilaiannya, maupun tentang evaluasinya. Jadi
akuntabel ini adalah salah satu prinsip penilaian yang memang harus sudah siap banget ketika ada yang menanyakan atau mengkritisi. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Yang B itu menyeluruh tadi sudah diberitahu ada kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, bermakna, bukan, terbuka, sudah dikasih tahu kalau tadi terbuka itu ada di awal pensekolah atau pembobotannya. Yang 6, guru matematika melakukan KBM secara terencana. Guru menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Semua dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap. Dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai, termasuk ke dalam prinsip penilaian apa nih? A. Akuntabel, B. Menyeluruh, C. Bermakna, dan D. Terbuka. Jadi yang mana nih? Yang nomor 6. Nomor 6, hasilnya, kalau misalkan akuntabel tadi sudah bisa dipertanggungjawabkan, kemudian menyeluruh, itu keseluruhan dari pertama dari ujian ulangan harian, kemudian UTS ya, atau sekarang namanya PTS, UAS atau sekarang sama dengan PAS. Nah, ini sudah bisa dilakukan keseluruhannya sehingga menghasilkan nilai akhir atau NA. Bermakna, bukan, terbuka tadi sudah dijelaskan, ini pensekolah pembuatan dilakukan di awal. Jadi yang termasuk ke dalam soal nomor 6 ini jawabannya adalah B, menyeluruh. Memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, UTS, kerja akhir semester. Semua dilakukan secara terus-menerus dan bertahap sehingga menghasilkan nilai. Ini menghasilkan nilai akhir. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai termasuk pengumpulkan berbagai aktivitas. Ini ada kuncinya yaitu meliputi pengetahuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Ya, jadi tadi sudah dikatakan kalau misalkan ada kognitif, afektif, psikomotor berarti dia prinsip penilaiannya apa? A. Menyeluruh, B. Berkesinambungan, C. Valid, dan D. Akuntabilitas. Termasuk ke dalam ya, menyeluruh. Jadi keseluruhan kompetensi itu dia lakukan penilaian. Jadi menyeluruh itu bukan hanya saja di ulangan harian, tapi dia itu bertahap semuanya dilakukan. Jadi baik ulangan hariannya tadi sudah di soal nomor 6, kemudian soal nomor 7 itu berkaitan dengan kompetensinya yaitu kognitifnya, psikomotornya maupun afektifnya. Jadi nomor 7 itu lebih kepada prinsip penilaian secara menyeluruh. Soal nomor 8. Penilaian yang Anda lakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ini lebih kepada pengertian bukan studi kasusnya ya. Mengukur apa yang harusnya diukur. Jadi masih ingat nggak tadi pengertian dari prinsip penilaian apa? A. Mendidik, B. Sah, C. Valid, dan D. Akuntabilitas. Ini sudah ada jawabannya adalah valid. Kalau mendidik itu bukan prinsip penilaian ya. Sah bukan, akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jawabannya adalah C. Valid. Valid itu artinya mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke, soal nomor 9. Semua siswa diwajibkan mengerjakan butir soal nomor 1 sampai 5 dan setiap siswa diberi kebebasan untuk memilih 2 dari 5 butir soal nomor 6 sampai 10. Dari contoh tersebut tampak bahwa semua siswa mendapat perlakuan yang sama hanya untuk mengerjakan butir soal nomor 1 sampai 5 tetapi tidak mendapat perlakuan yang sama untuk 2 butir soal pilihan yang diambil dari butir soal nomor 6 sampai 10. Jadi satu anak ini mengerjakan soal 1 sampai 5. Tapi tambahannya 2 soal bebas memilih soal nomor 6 sampai 10. Jadi bisa saja anak pertama dengan anak kedua itu akan berbeda soalnya. Ya. Jadi ini tuh menyalahi peraturan prinsip penilaian apa? A. Fleksibilitas, B. Adil, C. Bermakna, D. Otoriter. Lebih kepada apa prinsipnya? Keadilan.
Kenapa keadilan? Karena nggak boleh membeda-bedakan satu siswa dan siswa yang lainnya. Jadi kalau misalkan satu siswa itu mendapatkan soal 1 sampai 5 dengan soal yang sama, dengan soal yang sama, berarti satu siswa yang lainnya pun sama dengan soal yang sama. Jadi jangan sampai ada yang dibeda-bedakan. Nanti termasuknya ke dalam prinsip keadilan. Oke. Nomor 10. Pada akhir pembelajaran IPA, siswa diharapkan dapat mempraktekkan cara mencangkok yang baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Anda tidak dapat menilai hanya dengan menggunakan tes tertulis. Jika hanya itu yang Anda lakukan, Anda hanya akan dapat mengukur pengetahuan siswa tentang mencangkoknya saja, akan termasuk ke dalam prinsip penilaian apa. Jadi, prakteknya itu harus sesuai dengan yang diukur. Kompetensinya tuh harus sesuai dengan yang harus diukur. Apa itu? Ya, pasti. Itu jawabannya adalah validitas. Itu jelas, karena valid itu prinsip penilaiannya adalah sesuatu sesuai dengan apa yang harus diukurnya. Renang ya harusnya menggunakan di kolam renang. Mencangkok ya action cara dia mencangkoknya, bukan dengan hanya tidak dengan tes tertulisnya saja, tapi dia juga bisa mempraktekkan dengan baik. Barangkali dia itu bisa dalam teori tapi tidak bisa dalam prakteknya. Sedangkan kalau mencangkok itu kan prakteknya juga harus bisa dilihat oleh seorang guru, karena dia melakukan sebuah tindakan. Oke, itu saja soal nomor 10, 1 sampai 10, mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman untuk belajar. Jangan lupa bisa masuk ke dalam grup privat, Lentera CPNS untuk mempersiapkan belajar P3K ini. Setiap jam 8 malam diberikan soal dan pembahasannya, teman-teman semua bisa saling bertukar diskusi di grup tersebut dengan cara memesan e-book kami di 0877 2331 7506. E-book ini akan dikirim Juni, tapi teman-teman sudah bisa belajar dari sekarang. Jadi walaupun e-book-nya dikirimnya bulan depan, tapi teman-teman sudah bisa melakukan pembelajaran di kelas privat dengan mengerjakan soal-soal yang ada. Terima kasih, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.